Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini gue mau bikin review singkat plus juga preview singkat ya pertandingan nanti dan pertandingan kemarin ya. Langsung aja. Ya, Swiss melawan Spain. Ya, Spain ini menurut gua Swiss di luar dugaan ya, mampu menahan Spain, bahkan memiliki peluang sebenarnya. Ini sedikit di luar dugaan gue ya, karena gue tadinya memprediksi bahwasanya atau memperkirakan ya Spain ini akan mampu menyelesaikan pertandingan dengan 2 kali 45 menit, menyelesaikan atau menyingkirkan Swiss dalam 90 menit ya. Kenyataannya Swiss berpenampilan cukup bagus, cukup disiplin, cukup rapat ya. Mereka bahkan sempat tertinggal duluan ya. Walaupun mereka sempat tertinggal dulu, tapi mereka mampu menyamakan kedudukan, bahkan memiliki banyak peluang sebenarnya ya sebelum 10 pemain. Di babak pertama cenderung imbang, ya gol bunuh diri ya. Swiss berusaha lebih setback, menahan pemain di belakang ya. Ini terlihat dari possession yang dimiliki oleh Spain itu sangat banyak. Peluang-peluang dari Spain tapi tidak cukup banyak ya. Swiss sendiri babak pertama ini ya dalam tanda kutip agak sedikit membosankan karena tempo yang mereka terapkan ini cenderung sedang dan lambat ya. Tapi babak kedua ternyata berubah. Petkovic meminta pemainnya sepertinya ringan amatiran untuk menaikkan tempo, memainkan high press ya. Dan ini berbuah dari hasilnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh back Spanyol. Dan ya, Fowler memberikan umpan ke Shaqiri. Shaqiri mampu menyelesaikannya 1-1. Dan setelahnya ini Swiss justru bahkan lebih sedikit menguasai pertandingan, lebih banyak memiliki peluang ya. Mereka pun again lebih rapi, lebih kolektif dalam bermain bola, dalam membangun serangan pun juga ketika mereka bertahan ya. Puncaknya menurut gue yang merubah situasi adalah ketika Fowler ini mendapatkan kartu merah ya. Kartu merah yang menurut gue in my humble opinion harusnya tidak langsung kartu merah, mungkin bisa kartu kuning dulu ya. Karena memang debatable itu berbahaya atau tidak dibahas juga di TV Belanda, tapi ya itu tadi ya, tidak ada yang cedera lah katakanlah di sana ya, karena ya anything could happen dan Tingsman itu tidak tinggi-tinggi banget kakinya. But anyway, Olivier juga diminta oleh wasit VAR sebenarnya di ruangan untuk mereview lagi ya, karena di VAR mereka melihatnya berbeda gitu ya. Tapi Olivier tidak mau melakukannya ya. Well, ini kan juga menunjukkan sih sebenarnya bahwasannya memang itu tadi ya, ada dua pendapat yang cukup beralasan katakanlah mengenai kartu merah ini. Dan kartu merah ini menurut gua sih cukup mengubah jalannya pertandingan ya. Swiss yang awal pertandingan menggunakan 4-2-3-1, babak kedua merubah menjadi 4-3-3, lalu berubah lagi menjadi 4-4-1 karena bermain dengan 10 pemain ya. Lebih banyak ditekan Spanyol pastinya. Spanyol mulai memegang kendali permainan, tapi Spanyol cukup kesulitan memasuki pertahanan Switzerland atau bahkan untuk membuat peluang-peluang ya di babak kedua ya. Pun big chancesnya hanya satu. Jan Sommer bermain cukup baik di pertandingan ini ya. Penyelamatannya cukup banyak dan kalau tidak salah justru sampai membuat rekor ya, 9 atau 10 ya, 9 atau 10 penyelamatan dalam satu pertandingan. Di babak tambahan ya menurut gua sangat wajar dalam tanda kutip kalau dikuasai oleh Spain, karena ya tadi mereka memiliki keunggulan pemain dan mereka lebih punya peluang untuk menuntaskan pertandingan ini tanpa adu penalti ya. Tapi Swiss bermain Spartan, bermain luar biasa lini pertahanannya, walaupun ya dibilang numpuk ya, tapi mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya mampu ke babak adu penalti dan ya kalau babak adu penalti menurut gua itu seperti kayak lempar koin aja ya. Itu untung tidak beruntung dan Swiss kali ini tidak seberuntung ketika mereka menghadapi Prancis ya. Tapi menurut gua overall gua melihat permainan Swiss cukup puas ya, cukup luar biasa, cukup Spartan, cukup menghibur ya, sekalipun again babak pertama sempat membosankan ya. Ke pertandingan kedua antara Italia melawan Belgia, Italia tampil luar biasa ya, utamanya di babak pertama gimana mereka ini mampu melakukan high press, melakukan serangan dengan intensitas yang cukup tinggi ya, dengan tempo yang tinggi juga, dan ini memaksa Belgia ini untuk katakanlah melakukan banyak kesalahan ya, utamanya di babak pertama. Jadi seperti tidak melempem lah katakanlah ya, tidak susah untuk Belgia ini untuk mampu masuk ke pertahanan Italia ya. Walaupun ya ada beberapa peluang yang menurut gua sih ya itu terjadi mungkin setelah gol dari Italia, 2 gol yang menurut gua cukup
luar biasa ya. Di babak kedua menurut gua ya Belgia lebih banyak menguasai pertandingan, which is wajar. Awal-awal Italia masih lebih punya peluang, tapi makin bergeser, makin intensitasnya serangan makin dimiliki oleh Belgia. Sempat memiliki beberapa big chances, catatan gua ada sekitar 2. Tapi ya selain finishingnya tidak bagus ya, Belgia di pertandingan ini menurut gua finishingnya seperti anti klimaks. Tadinya gua pikir seorang Romelu Lukaku ini karena pengalamannya main di Serie A mampu karena dia sudah hafal gaya permainan Italia, tapi justru sebaliknya dia yang seperti dimatikan ya, dan seperti tidak bermain seperti layaknya Lukaku ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Lebih banyak mati kutu peran seorang Kevin De Bruyne lebih terlihat ya, luar biasa, lebih berusaha sendiri katakanlah ya Kevin De Bruyne. Cuman itu tadi tidak punya partner di depan karena Lukaku menurut gua sih off di pertandingan kali ini ya. Dan Jeremy Doku ya yang mengisi posisinya di Eden Hazard menurut gua bermain luar biasa dengan kecepatannya, menghasilkan penalti di babak pertama ya di penghujung. Di babak kedua dia berusaha untuk masuk lagi, tapi pertahanan Italia lebih rapat lagi untuk menjaganya. Dan menurut gua Italia tampil luar biasa di pertandingan kali ini. Lini depannya tajam, lini belakangnya pun solid ya menurut gue ya. Berbeda ketika mereka bermain melawan Austria yang agak sedikit terlihat kurang arah lah katakanlah. Tapi kali ini Italia menunjukkan bahwasanya mereka ini calon kuat lah ya katakanlah, menjadi juara di turnamen kali ini ya. Menyingkirkan peringkat pertama dari FIFA sekarang ini, yaitu adalah Belgia yang sebelumnya menyingkirkan juara bertahan Portugal ya. Di semifinal Italia akan menghadapi Spanyol, dan menurut gue pertandingan ini akan menarik ya, dimana ya dua-duanya ini kan merupakan tim besar saat ini di Eropa ya. Bergeser sedikit ke preview untuk pertandingan nanti, kalau tidak salah ini akan dimulai dengan Czech Republic melawan Denmark ya. Ya, Denmark ini secara luar biasa mampu melangkah ke babak selanjutnya ya dengan menyingkirkan Wales 4-0 di pertandingan yang gue saksikan secara langsung. Kali ini pertandingan akan berlangsung di Baku ya. Sementara Czech Republic ini menyingkirkan Belanda, melakukan kejutan ya. Kendati pun Belanda bermain dengan 10 pemain. Bagaimana pertandingan nanti? Gue sih secara ringan amatiran masih lebih mengunggulkan Denmark untuk bisa lolos ya, kalau mereka mampu bermain Spartan dengan passionate, dengan karena menurut gua kan secara kualitas nih pemain Denmark sebenarnya rata-rata aja ya, tapi bagaimana mereka ini mampu bermain as a team, kolektivitas tinggi, dan juga bermain dengan katakanlah dengan tempo yang tinggi, jadi menarik untuk dilihat ya. Sementara Ceko ini menurut gua terlihat dari pertandingan terakhir melawan Belanda ya, mereka ini sebenarnya cukup cerdik juga, memiliki keunggulan fisik, dan menurut gua ya akan seru duel kedua tim nanti ini. Tinggal penentuannya adalah siapa yang lebih banyak melakukan kesalahan ya. Apakah Ceko akan mampu meneruskan kejutannya di pertandingan kali ini? Well, ringan amatiran ala gua prediksi Denmark yang akan lolos ke semifinal ya. Di pertandingan kedua Ukraine melawan England, melawan Inggris, yang akan berlangsung dari Stadion Olimpico. Ya, kalau menurut gua Inggris ini sudah menemukan pakemnya ya, pelan-pelan lolos dari penyisian grup. Kemarin mampu dengan brilian katakanlah menyingkirkan salah satu tim favorit, tim besar juga ya, Jerman. Sementara Ukraine ini kan mampu menyingkirkan tim dengan kolektivitas tinggi, Swedia ya, kendati pun dengan perpanjangan waktu Swedia bermain dengan 10 pemain ya. Bagaimana melawan Inggris ya, menurut gua sih secara mental ini Inggris sudah menang duluan ya. Secara mental Inggris sudah menang duluan, secara kualitas juga Inggris rata-rata ini lebih di atas pemain Ukraina ya. Inggris yang tadinya kalau gua ngelihat bermain lebih mengandalkan individu pemainnya sendiri, terlihat semakin kesini semakin bermain kolektif ya, semakin bisa bermain kolektif. Dan menurut gua justru Inggris ini seperti kayak mesin diesel yang semakin lama semakin panas ya. Dan ini cukup unik sih untuk bisa melawan Ukraine yang menurut gua sesekali akan mampu melakukan kejutan ya. Nah,
Sekarang lini pertahanan Inggris ini kan cukup bagus ya, belum pernah kebobolan. Dan apakah Ukraine mampu melakukannya? Jangan mikir untuk menang dulu. Ukraine mampu nggak nih membobol gawangnya? Kalaupun tidak mampu kali ini pertahanan Ukraine ini untuk menahan serangan-serangan gemburan-gemburan dari Raheem Sterling ataupun Harry Kane dan Calvin Phillips ya. Kalau Ukraine ini mampu mencuri gol lebih dahulu, ataupun mereka ini mampu menahan Inggris 2 kali 45 menit, maka mereka punya peluang lolos ya. Kalau tidak, sepertinya berat. Kalau seandainya kan mereka ini hanya konsentrasi untuk tidak kebobolan saja, sepertinya akan berat ya. Apalagi sampai bermain bertahan ya. Dan untuk pertandingan kali ini, gua sih masih lebih mengunggulkan Inggris untuk bisa lolos ke semifinal ya. Dan kalau memang perkiraan prediksi gua berhasil, maka Inggris akan menghadapi Denmark di semifinal. Sekian review dan preview mengenai pertandingan kemarin dan nanti. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.